hari ini, adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian bagi serukan nama Yesus. Dipersilakan duduk kembali ya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Eva. Dipersilakan Kak Eva. Terima kasih Kak Flora dan Kak Anis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih pada pagi ini kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan kepada kami sehingga kami boleh bersama bertemu walaupun masih dengan jarak yang jauh. Tuhan, tolonglah ibadah kami ini, berkatilah supaya kami semua anak-anak dan kakak-kakak sekolah minggu juga bisa tambah sukacita. Dan kami juga bersyukur memohon pertolongan-Mu Tuhan supaya semua kami bisa dengan duduk bagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita mau nyanyi lagi yang seru-seru. Mari kita bangkit berdiri semuanya ya. Kita nyanyi apa Kak Anis? Yesus kekasih jiwaku. Oke, Yesus kekasih jiwaku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita
dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Mari kita buka Alkitabnya, kita siapkan Alkitabnya. Jika sudah, Pak Pendeta mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama. Oleh karena itu pimpin kami, agar firman yang boleh kami dengar dapat menuntun kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat dan menguatkan kami untuk tetap percaya bersama dengan Tuhan. Sertai juga Pak Pendeta Duta, sertai juga anak-anak semua yang akan mendengar firman Tuhan, sehingga karya firman Tuhan itu boleh dikenal, boleh dimaknai, boleh dihidupi, dan disyukuri untuk menyertai setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita. Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 15. Kita baca. Mari kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pak Pendeta mau cerita sedikit. Teman-teman, anak-anak Tuhan, ada yang tahukah tentang pengintai-pengintai? Pak Pendeta mau berubah dulu, boleh? Pak Pendeta berubah dulu ya. Sep. Wah, Pak Pendeta sudah berubah nih. Pak Pendeta pakai jaket kulit. Wah, kira-kira Pak Pendeta mau ngapain? Ya, Pak Pendeta ceritanya menyamar atau bergaya selayaknya seorang pengintai masa kini. Wah, nah, anak-anak Tuhan tahu nggak sih, pengintai itu punya tugas yang sangat penting.
dia akan pergi ke atas bukit. Dia mengintip, memperhatikan, sembunyi-sembunyi, biar dia tidak ketahuan, sedang mengintai dan mempelajari daerah musuh. Sehingga dia mengumpulkan banyak data, mengumpulkan banyak informasi, agar bangsanya, umatnya atau pasukannya bisa menguasai pasukan musuh. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kaleb namanya, sebagaimana yang kita baca di Alkitab kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Kaleb adalah bagian dari 11 pengintai yang ditugaskan oleh Musa untuk mengintai Kanaan, dengan tujuan agar bangsa Israel bisa menang dan menguasai Kanaan. Tapi saat itu susah loh anak-anak. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Kaleb ternyata tidak dipercaya loh oleh umat Israel. Banyak yang menyerah, banyak yang menyesal, banyak yang putus asa duluan, sehingga merasa tidak yakin. Kita umat yang kecil, umat yang belum punya pasukan perang yang baik, bisa menguasai Kanaan. Tapi iman Kaleb, dia mengatakan, kita bisa. Datanya jelas, lengkap, dan kita mampu. Sekali lagi, kita melangkah di dalam nama Tuhan, dan kita mampu dan bisa untuk tiba di sana. Karena Tuhan sudah berkehendak. Imannya Kaleb yang menegaskan itu. Akhirnya apa? Umat Israel berani untuk masuk ke tanah Kanaan, dan mereka menang melalui pengintaian Kaleb dan kesetiaan iman Kaleb. Puji Tuhan. Oleh karena itu Kaleb dipercaya, dijanjikan oleh Allah untuk diberikan Hebron, menjadi bagian yang berharga dalam kehidupannya dan kehidupan keturunannya. Kaleb, ya kurang lebih orangnya seperti ini. Kaleb itu setia sampai akhir loh anak-anak. Kenapa? Karena sampai umur 85 tahun ketika dia meminta janji Allah dan dia diberkati oleh Yosua dan dia bisa tinggal di Hebron, dia menjanjikan bahwa dia akan bekerja sampai akhir untuk mengawal umat-umat Israel dari ancaman suku Enak namanya. Kalau di atas bukit di Hebron, ya, di atas bukit Hebron dia bisa melihat luas sekali dataran di bawahnya. Jikalau ada ancaman, maka dia bisa memberi laporan dengan cepat agar umat Israel bisa mempersiapkan diri. Dan itu yang terjadi. Umurnya sudah tidak muda lagi. Umurnya Kaleb sudah 85 tahun. Dan dia tetap masih mau melakukan yang terbaik untuk mengintai agar umat Israel terjaga dan terlindungi. Tandanya apa? Kaleb mau berjuang sampai akhir. Kaleb mau berkarya bagi Allah sampai akhir, bahkan sampai masa tuanya dia tetap mengintai untuk menyelamatkan Israel dari ancaman musuh. Bagaimana dengan kita? Siapa di sini yang mau berkarya bagi Allah sampai akhir? Ya, Pak Pendeta percaya bahwa anak-anak Tuhan lah, anak-anak yang sedang ikut sekolah minggu ini nih, adalah anak-anak Tuhan yang mau berkarya buat Allah sampai akhir. Tandanya apa dong? Percaya. Berkarya buat Allah itu juga butuh iman. Percaya bahwa kita dimampukan. Ayo bilang, aku dimampukan. Ayo, 1, 2, 3. Aku dimampukan. Ya, dimampukan untuk ngapain? Berkarya sampai akhir. Kaleb yang sudah tua loh, sudah 85 tahun loh, seumuran oma-oma, seumuran opung-opung kita loh. Tandanya apa? Dia pun mau berkarya bagi Allah sampai akhir. Pak Pendeta percaya nih, anak-anak Tuhan juga, anak-anak GKP juga mau berkarya sampai akhir. Tandanya apa? Berkaryalah sebisa mungkin yang kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memelihara hidup kita sungguh luar biasa. Apa itu ciri-cirinya? Kamu masih bisa makan, itu anugerah Tuhan. Kamu masih bisa sekolah minggu, punya kuota internet, ya, itu juga wujud nyata kebaikan Tuhan. Tandanya apa? Kita melakukan yang terbaik, berkarya bagi Allah sampai akhir adalah wujud pengucapan syukur kita pada Tuhan. Yeay! Tandanya, lakukanlah yang terbaik, bantulah orang tuamu di rumah sebisa mungkin. Terus ngapain? Lakukanlah yang terbaik, belajar dengan baik walaupun kamu di rumah saja.
Lalu ngapain? Setialah dalam sekolah minggu dan berdoa pada Tuhan sebagai bagian pengucapan syukur kita. Kalau begitu, tandanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkarya sampai akhir. Maka percayalah, kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan Bapak Pendeta percaya kamu adalah anak-anak Tuhan yang mau berkarya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena firman yang boleh kami dengar hari ini mengajar dan mengajak setiap kami untuk berlaku setia pada Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup seperti Kaleb. Hidup seperti Kaleb adalah hidup yang setia sampai akhir, melayani Tuhan sebisa mungkin dan sejauh apapun yang bisa kami lakukan. Dan kami masih muda Tuhan, kami ingin melayani Tuhan, berkarya sampai akhir sebisa mungkin. Jadi jikalau kami di rumah, kami juga mau melakukan yang terbaik pada orang tua kami. Jikalau kami sekolah, kami juga mau melakukan yang terbaik untuk belajar. Jikalau kami dari rumah saja, kami juga mau bergereja melalui sekolah minggu online yang bisa kami lakukan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sambil kami juga berdoa agar Tuhan memberkati kami dalam kesehatan, melindungi kami. Tuhan juga memulihkan jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, sehingga karya Tuhanlah yang berkuasa, baik untuk kami secara pribadi dan juga untuk orang tua kami dan keluarga kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber syukur kami untuk berkarya sampai akhir. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan kita pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kakak, nggak terasa ya ibadah kita sudah mau berakhir. Iya nih Kanis, padahal aku masih kangen loh. Kanis kangen nggak? Iya, aku juga masih kangen, tapi tidak usah khawatir. Minggu depan kita bisa ketemu kembali. Iya benar-benar Kanis, kita bisa ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Nah adik-adik, kita mau angkat pujian. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bangkit berdiri ya.